Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita hari ini berjumpa lagi untuk PJJ. Pelajaran apa? Pelajaran apa? Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran tentunya dengan Pak Dudi di sini dengan pelajarannya TIK ya. Hari ini kita akan membahas tentang apaan? Nih, dasar Office Word program pengolah kata. Ya, alhamdulillah tahun ini Dudi ngajar di kelas 8, diamanahkan kita bisa jumpa lagi dengan Pak Dudai yang blaem ya. Oke, langsung saja tanpa panjang kali lebar sama dengan mendalam ya, kita lanjut ke dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Jadi untuk semua para santri yang ada di rumah, yuk kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini agenda pembelajarannya adalah yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu sejarah dan kenapa. Nah, itu akan kita bahas. Yang kedua, apa itu MS Word? Apa sih? Apa? Hey, halo. Ya. Lalu yang ketiga, nanti kita akan tampilannya. Itu yang menjadi poin terpenting kita untuk pelajaran hari ini. Oke. Sejarah Microsoft. Nah, nih ada fotonya. Ya. Foto tersebut adalah dia aslinya pendiri. Mungkin kita selama ini taunya cuma satu. Bapak Bill Gates, ya. Dia adalah orang terkaya di dunia nomor 3. Tahun berapa? Cari di Google, ya. Itulah gunanya, pentingnya kita belajar TIK. Jadi literasinya harus jalan terus. Microsoft Corporation, sebuah perusahaan multinasional Amerika, tentunya Amerika Serikat, ya. Kadang-kadang di sana Amerika, lalu ada Amedini, lalu sama Amedudi, ya. Jadi kita harus tahu, Amerika. Dirinya di mana? Di Washington. Bukan Apple, ya. Ini negara, Apple Washington lagi ntar, ya. Lalu mengembangkan produk dan lisensi, ya. Lalu sampingnya siapa tuh? Ya, sampingnya adalah Paul Allen. Nah, jadi mereka berdua nih sohib bikin perusahaan Microsoft, ya. Kalau kita sohib bikin kerusuhan, ya jangan, ya. Apalagi bikin ustadznya marah-marah, itu lagi jangan, ya. Kita harus bikin kayak seperti Bill Gates dan Paul Allen bikin perusahaan yang keren sampai hari ini, yaitu pada tanggal 4 April 1975. Nah, ini adalah timeline. Timeline apa? Perjalanan waktu, ya, tentang perusahaan Microsoft. Bapak di sini ambil tentang logonya saja. Ini perubahannya banyak sekali. Kita lihat dimulai dari 1975 sampai 1979, ya. Kita lihat di situ logonya masih tulisan basic. Lalu naik ke 80 ke 81. Wih. Kayak tulisannya grup band Metallica, ya, Microsoft udah ada sedikit grafisnya. Lalu naik ke 1982 sampai 1986 udah mulai bagus, ya. Lalu 1987 sampai 2012 ini merupakan logo terlama, ya, yang dibikin oleh Microsoft. Kita mungkin mengenalnya Windows 95, Windows 93. Nah, ini cikal bakalnya. Lalu Microsoft logonya dari 2012 sampai kapan? Sampai nanti kata Bill Gates ganti logo, ya. Kali aja ganti logonya di susu bendera, ya. Lalu next berikutnya adalah apa sih? MS Office, ya. MS Office adalah salah satu program dari Microsoft Office yang termasuk ke dalam kategori word processing atau program pengolahan kata. Pada saat ini Microsoft Word paling banyak digunakan oleh masyarakat pengguna komputer karena penggunaan program yang cukup mudah dan manfaatnya yang banyak. Microsoft Word 2010, ya. Jadi Microsoft ini perusahaan multi level. Dia punya gamers, perusahaan game, dia punya perusahaan ngetik Office, dia punya perusahaan handphone,
yaitu Microsoft Mobile ya. Lalu kita lihat di sini 15% ya. Fungsinya rata-rata orang membuat tabel dan grafik. 25% membuat skripsi, karya tulis atau makalah. Lalu 35% membuat surat bentuk resmi atau tidak resmi. Ya. Lalu 25% membuat gambar-gambar yang menarik, itu bisa dilakukan di Office ya. Jadi Office itu banyak, kalian nggak perlu bingung cuman ngetik doang. No, tidak. Kita lihat di sini datanya. Tabel grafik, lalu gambar-gambar yang menarik. Tergantung bagaimana kita mengeksplor si Office Word. Nah, jadi kita marketing. Nah, ini penting. Kalau segala sesuatunya kalau nggak jualan ya keuntungannya dari mana? Nah, kita lihat di sini. Di sini kenapa Bapak bahas sedikit biar kita tahu bagaimana perusahaan Microsoft Office ini ya punyanya Bill Gates ya mendapatkan pundi-pundi uang. Mereka jualan yang namanya software. Softwarenya dijual dalam bentuk apa? Mendapatkan lisensi. Lisensi apa? Mendapatkan legalitas, keaslian dari si software tersebut, perangkat lunak ya. Kita lihat di sini ada dibagi menjadi 3 macam, home and student. Kalau di kurs rupiahkan 1.600.000 rupiah, home dan bisnis 3.500.000 rupiah, profesional 1.900.000 rupiah. Beli hari ini, Senin harga naik. Enggak, itu harga apartemen. Kalau di sini kita jualan tentang nah di sini ada home, student, home business. Kok mahal-mahal Pak? Beda ya. Kalau Bapak jelaskan sekarang, kita bisa sampai sinetron 7 judul bisa ya, 7 lebaran kita bisa jelasin bagaimana program satu-satu ini kita belah bersama ya. Oke, data pengguna MS Office. Nah, setelah orang beli, kan kita ada datanya nih ya, insya Allah datanya valid ya. Kita lihat dari pelajar itu yang menggunakan 20%. Rata-rata mengetik cerpen, tugas guru, laporan praktikum. Nah, itu biasanya para pelajar. 30%-nya itu mahasiswa. Ya, mahasiswa di situ ada pembuatan skripsi, lalu latihan-latihan soal dari dosen, lalu laporan praktikum juga karena ada beberapa mahasiswa yang menggunakan program Office ini untuk laporan praktikum. Jangan salah ya, ibu rumah tangga juga pakai. Ya, kita tahu nggak Harry Potter? Pasti tahu dong Harry Potter. Harry Potter itu yang menciptakan, yang menulis siapa? Tangan, salah ya. Siapa penulis? J.K. Rowling ya, seorang ibu rumah tangga yang iseng-iseng nulis di kertas, lalu diketik naskahnya, lalu dikirimkan ke penerbit ada yang baca. Nah, sampai hari ini ibunya jadi kaya ya. Jadi bukan ikut jadi di Harry Potter, enggak, ibunya bukan disihir juga, ibunya jadi kaya ya. Ibunya jadi kaya dari apa? Yaitu mengetik cerpen, membuat cerita, laporan keuangan. Jadi jangan salah, kita di rumah ibu-ibu juga pasti membuat sebuah laporan keuangan. Lalu next paling besar adalah di sini perkantoran. Ibu pasti semua orang di kantor itu pasti punya. Kayak kita makan nasi. Kenapa? Semua pasti makan nasi. Walaupun sarapannya lontong, pasti makan nasi. Walaupun sarapannya lontong dari nasi ya. Jadi kalau orang ditanya sarapannya nasi, belum makan ya. Kita lihat di sini 40% pembukuan, laporan harian bulanan, bahkan tahunan, surat menyurat di perusahaan. Ya, mengapa belajar Microsoft Word ya? Sebagian orang masih Word ini sebagai mesin ketik ya. Jangan ya. Word itu banyak sekali fungsinya ya. Software ini terlalu canggih digunakan untuk urusan ngetik ya. Bahkan suatu riset, umumnya pengguna Microsoft itu hanya mengeksplor 20% dari 100%, 80%-nya tutup mata alias nggak tahu. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan. Belajar zaman sekarang nih, belajar dari YouTube. Gampang diakses, dengan kuncinya adalah kuota ya. Jadi harus punya kuota. Kalau nggak punya kuota ya
nggak kebuka YouTube-nya ya. Oke, ini ada pentingnya kita belajar Microsoft Word. Jadi ngetik ya, jadi ngetik bikin laporan nggak nanya orang lagi, semua sudah bisa. Bahkan nanti kalau kuliah skripsi, wah skripsi itu rumit, ada ukurannya, kalau nggak bisa, waduh bahaya ya. Oke, di sini ada perkembangan Microsoft Word. Woi, sama kita dari lahir sampai dewasa ada perkembangannya. Kita lihat di sini ya, cikal bakalnya itu Office 3.0 tahun 92. Lalu berkembang terus di eranya di Office 95. Itu dulu komputernya masih yang kotak-kotak, beratnya itu hampir 15 kilo. Pak Dudi kalau bawa, Masya Allah, ketiban kaki, cantengan ya. Lalu ke Office 2000, naik lagi ke Office 2007, up 2010, sekarang sampai yang terakhir. Ayo, berapa? Office berapa yang terakhir? Ya, 2019 ya. Itu adalah perkembangan dari keluarga besar Office ya, Word. Apalagi kita hari ini kita ngebahas tentang Office Word. Jadi harus tahu dulu. Jadi jas merah, jangan melupakan sejarah Microsoft, kita harus tahu dulu ya. Nah, di sini Serambi Office Word. Jadi ekstensi filenya merupakan untuk menunjukkan jenis format. Nah, ini beda nih kalau kita lihat di sini di tabel ini ada doc, docx. DOC itu beda. Kan sama-sama Office Word, Pak. Iya, betul. Kalau kita lihat di sini ada contoh materi 01 docx. Sama-sama ekstensinya adalah Office Word. Jadi nggak usah bingung. Yang bedanya adalah penggunaan tahunnya tadi, 2010, 2003, 2016 atau 2019, itu udah berbeda ya. Jadi kan harus tahu dulu tadi sejarahnya. Tetap kita menggunakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Memahami tampilan Office Word ya. Bagian Office Word ini penting. Kalau bagian tubuh kita, kepala fungsinya apa, perut apa, tangan apa, kaki apa, kita harus tahu juga. Yang namanya standar ya, status bar, lalu toolbar, kita harus tahu. Nih, set. Nah, ini adalah tampilan dari A, B, C, D, E, F, G. Wah, Pak, tenang, Bapak punya. Sah. Nah, ini dia ada Customize Quick Access Toolbar. Nah, Bapak di sini garis besar, kalian bisa mencarinya, literasinya di Google ada. Bapak harus menjelaskan, kalau Bapak pecahkan satu persatu ya, waktunya akan panjang. Tugas kalian adalah belajar ya, cari literasi, kalian belajar, ingat belajar dari mana saja. Yang penting belajar, keep positif ya. Berikutnya, lalu ada title bar, minimize, menu bar, toolbar, text area, ruler, scroll, status bar. Fungsinya ada di sini. Satu, untuk menggulung halaman ya, menggulung, bukan gulung karpet ya, gulung halaman. Jadi ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri ya. Nah, di sini ada menu dan toolbar. Nah, salah satu adalah menu file ya, antara new, open, save, save as nih. Ada new, membuat dokumen baru, Ctrl N, kita bisa fungsikan. Setiap tampilan Office 2010 dia akan berbeda. Jadi nggak usah bingung, nggak usah, tetap belajar. Kayak kita tahun ini akan belajar Office 2010 ya. Jadi ini contoh menunya, ada save, ada new, open ya, kita bisa. Lalu ada menu toolbar, ada juga tadi Bapak bilang open. Kita lihat di sini untuk membuka file, mau mengerjakan sesuatu, ngambil dari flash disk, ngambil dari CD ataupun ngambil dari internet. Lalu ada di sini kita save terbagi dua, save dan save as. Apa fungsinya? Ctrl S, lalu menyimpan dokumen lama dan dokumen baru ya. Ya, alhamdulillah. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan ya. Sedikit Bapak menjelaskan, tapi tenang saja ya. Next, Bapak akan bahas lebih mendalam lagi. Kalau sekarang bahasa kasarnya kita harus kulitnya dulu. Kalau nggak hafal kulitnya, kita langsung ke dagingnya. Nah, pertemuan selanjutnya insya Allah teman-teman semua ya, kita akan membahas lebih dalam lagi pelajaran TIK Office Word. Dan tentunya Bapak tunggu di sini di Labcom ya. Pepatah
bahasa Indonesia bilang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jazakallah khairan pada semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sifat atau salah gerak, ya. Itu semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk pasti dari Bapak sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.